Berita terlebih dahulu ya, bahwasanya dana SPP yang ada di SMK 3 itu jumlahnya tidak segitu. Dananya adalah 300.000 per siswa. 300.000. Kemudian juga banyak siswa kan 2.000 di sana lebih ya. Padahal jumlah siswa kita tidak sampai segitu. Jumlah kita sekitar 1.600 sekian yang hampir mendekati 2.000 memang, tapi tidak ada 2.000 lebih. Tidak ada. Kemudian mengenai penggunaan dana dan sebagainya yang dinilai tidak wajar. Memang dana SPP ini kan sebenarnya digunakan untuk apa? Ada dasarnya ya. Memang dasarnya dulu adalah tentu sudah ada ya, Pergub nomor 7 tahun 2020 yang sebelumnya memang didasari oleh dulu itu sempat pada saat SMK itu berada di bawah binaan dinas kota tahun 2016 kalau tidak salah ya. Sempat dulu Pak Rudi memang gratis dulu selama kalau tidak salah 1 tahun. Kemudian beralih ke provinsi pada tahun 2017 ya, 16 17. Nah, kemudian sebenarnya di forum komite itu mendesak kepada Pak Gubernur untuk bisa mengembalikan dana SPP tersebut dengan tujuan bahwa memang seperti kita ketahui dana operasional yang ada di sekolah itu selain dari dana pos tidak bisa tercover semua. Tidak bisa tercover semua karena tentu di SMK itu pembiayaannya berbeda dengan sekolah SMP maupun SMA, SMK terutama yang lebih besar. Karena SMK itu kalau di kejuruan itu tentu membutuhkan alat dan bahan praktek dan sebagainya. Sehingga pada saat itu melalui Pergub nomor 7 tahun 2020 itu kemudian dikembalikan dana SPP yang mana besarannya itu tentu kalau tidak salah itu berkisaran 300 sampai 350 untuk SMK ya. Untuk SMA berbeda lagi. Besarannya berbeda lagi. Kalau yang di SMK itu 300 sampai 350. Kemudian itu kita tergantung kepada satuan pendidikan. Kalau di SMK 3 300. Nah, penggunaan dana SPP itu tentu sudah ada aturan berdasarkan yang di Pergub itu. Nah, berkaitan dengan juga pemberitaan di situ bahwa di sana disampaikan bahwa tidak ada perkembangan ya yang berarti pembangunan yang berarti di SMK 3 sejak kepemimpinan Pak Repio ya. Di situ Pak dituliskan MPOI yang mungkin diluluskan juga kepala sekolah SMK 3 itu Pak Repio, bukan MPOI. Ya, bukan Bapak MPOI, MPD. Nah, Pak Repio ini jadi kepala sekolah di SMK 3 itu baru bulan Januari. Januari jadi 4 bulan ya. Bulan Mei hampir 5 bulan dari 4 bulan lebih. Artinya pembangunan yang mana yang dimaksud kita tidak tahu. Tetapi yang jelas program-program Pak Repio juga ada beberapa yang berkembang, mungkin Bapak Ibu nanti mungkin perlu sampaikan juga ke masyarakat bahwa semenjak kepemimpinan Pak Repio program-program untuk kelas industri ini beberapa waktu yang lalu mungkin belum di-share aja ke media, tapi di web kita sudah kita upload gitu. Kita sudah MOU dengan PT Telkom Indonesia. Itu kita buat kelas industri untuk fiber optik. Jadi kelas khusus industri untuk fiber optik. Iya, di masa Pak Repio. Ketiga kelasnya. Di itu. Kemudian sekarang ini lagi progres kita ada namanya Teaching Factory Project Based Learning, di mana kita mengundang orang industri, PT MES namanya, Mechatronic Education Solution yang berada di kawasan KBC. Itu satu pengelolaan dengan PT Fortek yang di Batam. Itu kita lagi menggandeng mereka untuk bekerja sama dengan sekolah kita. Produk yang mereka buat itu dikerjakan di sekolah oleh siswa. Nah, ini lagi jalan juga.
Kemudian pengembangan 4.0 yang untuk mengembangkan SMK 3 ini agar canggih gitu loh. Misalnya untuk semua sumber informasi, data-data itu masuk dalam update dalam satu database gitu. Nah itu tentu membutuhkan juga biaya-biaya yang tentu tidak hanya semata-mata fisik pembangunan saja, karena ini adalah pemanfaatan dana SPP ini kan banyak program-program yang lain juga yang perlu kita lakukan, tidak hanya pembangunan juga. Jadi saya kira pemberitaan masalah yang pembangunan tidak nampak, tidak signifikan itu juga saya kira tidak betul. Kemudian progres di bulan Juni ini kita juga akan membentuk satu kelas industri lagi nih dengan PT Capella Dynamic Nusantara, membentuk kelas Honda, khusus Honda. Jadi memang dalam waktu 4 bulan ini saya kira prestasi Pak Repio ya di mata kami itu juga banyak juga prestasinya yang program-program pembelajaran yang berguna, tentu sasarannya adalah untuk siswa bukan untuk pribadi. Ya itu. Jadwal apa? Ya. Jadwal apa? Untuk pengelolaan keuangan sekarang tidak boleh lagi cash. Oh iya, saat ini sejak kepemimpinan Pak Repio, SPP itu tidak boleh di store langsung ke sekolah. Jadi dia melalui virtual account. Jadi orang tua itu membayar SPP itu melalui rekening transfer di bank BNI. Jadi tidak ada dana cash yang ada di sekolah, semuanya tersimpan di terdata semua. Dan perlu juga diketahui bahwa yang tidak ada juga berita di situ yang ada pembukuan yang rapi, sembunyi, pembukuan ganda, biaya rutin. Nah itu juga kita mulai saat ini penggunaan dana itu dilaporkan ke dinas setiap triwulan. Jadi penggunaan dana SPP tidak hanya dana BOS. Jadi ada kan dana BOS, ada dana SPP. Itu setiap triwulan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi secara berkala. Triwulan 1 mulai 2022 itu sudah distorkan. Dari bulan berapa Pak? Dari kita triwulan pertama sudah melaporkan di bulan Januari, Februari, Maret. 3 bulan. Yang ini kan belum nih, triwulan kedua kan masih dalam perjalanan ini. Nah, semua program-program pembelajaran, program-program yang direncanakan tadi semuanya termaktub di dalam RKS semua. Jadi kalau di sekolah itu apa yang akan kita jalankan program itu termasuk sumber biaya itu ada semua di dalam RKS namanya kalau gitu. Semuanya tertuang semua. Bahkan sekarang sistemnya kalau tidak ada anggaran di dalam RKS tersebut tidak bisa dilakukan. Makanya kita kemarin juga untuk publikasi juga kita batasi. Ada anggarannya, cuma kita ada batasan-batasan anggaran dan sebagainya. Jadi saya kira itu beberapa dulu ya yang kita klarifikasi ya untuk pemberitaan yang sudah beredar kemarin. Jadi memang semua penggunaan dana kita semuanya tercantum di dalam RKS semua. Kemudian penggunaan yang sudah terjadi itu juga dilaporkan ke Dinas Pendidikan setiap triwulan. Kemudian program-program pembelajaran di sekolah kita juga selama kepemimpinan Pak Repio juga ada peningkatan. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa kepala sekolah dulu yang dulu program-program pembelajaran tidak jalan, tidak. Tapi ada peningkatan. Yang dulu tidak ada kelas industri sekarang sudah akan muncul 2 kelas industri. Satu sudah MOU dengan PT Fiber Optik. Satu lagi progres dengan PT Capella Dynamic Nusantara selaku main dealer di provinsi di wilayah Sumatera. Kemudian progres lagi project based learning teaching factory tadi kita undang tuh Pak. Tentu kita mengundang orang industri itu kan sarana prasarana juga paling tidak kita sediakan juga. Ya, paling tidak kita siapkan ruang dia untuk produksi itu kita siapkan ada. Di Teknopark memang sudah ada, kita siapkan kalau Bapak nanti boleh foto juga boleh. Karena memang sudah kita siapkan progres. Nanti insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya datanglah di bulan Juni. Pertengahan atau awal Juni itu sudah jalan. Jadi orang PT itu memang produksi di tempat kita. Anak kita yang ngerjakan itu sebagai tujuan meningkatkan kompetensi dari siswa kita. Untuk siswa ya, bukan untuk Bapak Ibu guru ataupun untuk pribadi kepala sekolah tidak ada. Jadi itu sementara mungkin klarifikasi yang bisa
Oh, saya jadi sampaikan. ini klarifikasi Pak ya. Pemberitaan dari berita mana ya Pak? Media mana ya Pak? Kalau saya boleh tahu. Dia datang terakhir belum tahu. Saya belum tahu kan kronologi dari awalnya gitu. Kan saya menyimak dari pertengahan ini. Media dari Apa medianya itu? Booster Gue Bayangkara. harus tahu kan. Booster Bayangkara. Bayangkara. Oh, ya. Atas nama siapa Pak? Mungkin izin Pak Iya, Mas. iya. Kebetulan saya ketua komite SMA 21 dan kemarin pas kami rapat seluruh komite SMA Batam dalam bentuk forum komite SMA SMK Kota Batam, saya salah satu anggotanya juga. Kalau nggak salah kemarin diminta sekretaris walaupun belum kita diskan kepala dinas. Mungkin di sini saya ingin nambahkan, meluruskan dari bahasa-bahasa kawan-kawan dari media sebelumnya. Saya nggak tahu, cuma saya tadi ada baca sedikit seperti yang disampaikan oleh Humas SMK Negeri 3. Artinya di sini kita menurut dari pertama itu SPP kenapa kembali diaktifkan, benar yang disampaikan oleh Humas tadi, itu kesepakatan dan itu bukan keinginan dari kepala dinas atau dinas ataupun pihak sekolah. Tapi waktu itu ada rapat, kita 3 kali pertemuan. Pertama di SMA 3, habis itu terakhir di SMK 1 yang sekarang dan penandatanganan kesepakatan bahwa ingin diaktifkan kembali SPP. Maka diaktifkan kembali penggunaan SPP dengan catatan kami dari komite meminta untuk SMA itu tidak boleh lebih dari berkisaran ya dari 130 sampai 150 untuk SMA. Tidak boleh lebih dari itu karena kita juga memikir ekonomi masyarakat. Yang kedua untuk SMK kita waktu itu ada sedikit debat sama Bang Ruslan Laptop karena dia ketua komite SMK 1 mengingatkan pengeluaran di SMK, maka kami sepakati untuk SMK tidak boleh lebih dari 300 sampai 350. Nah itu yang kita sepakati dengan catatan kita tanda tangan semua waktu itu dari seluruh komite dengan catatan gubernur mengeluarkan pergub untuk itu untuk supaya kami dari komite juga terbebas dari sedih hukumnya. Maka dilakukan pengutipan SPP ini dan itu memang diperuntukkan untuk operasional sekolah. Kenapa? Kadang-kadang mohon maaf kawan-kawan kami dari komite ini kalau sudah bulan 6 itu sering gimana gitu ya yang titipan ini segala macam. Padahal nih kalau kita tahu penasihat komite kalau kepala dinas itu sudah mengatakan contoh nih SMK 3 kota hanya dikeluarkan 5 lokal contoh. 5 lokal ini begini sudah berdasarkan jumlah guru yang ada, lokal yang ada, maka keputusan itu dari dinas. Tapi tuntutan masyarakat kan berbeda. Ada masyarakat yang minta dari yang namanya tokoh lah, yang bina lingkungan segala macam, sehingga ini bisa dari 5 menjadi 10. Ini yang membuat ada penambahan guru. Nah kalau guru itu kan kalau ANS itu kan nggak mencukupi. Kalau itu yang diterapkan, saya rasa lebih banyak anak kita yang sekolah di swasta kan gitu. Dan ini mengingat anggaran APBD maupun APBN untuk menggaji guru itu sendiri kan gitu. Maka itu juga salah satu pertimbangan untuk mengaktifkan SPP di SMK dan SMA. Nah itulah kemarin itu yang kami sepakati dengan catatan kegunaannya untuk operasional. Nah sekarang saya dengar kemarin waktu kita rapat pembukaan kantor cabang di Tembesi. Nah itu memang kita lagi berupaya semua sekolah untuk menciptakan